Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan Ibu Sapni pada pembelajaran matematika wajib. Semoga kalian tetap semangat dan siap menerima pelajaran matematika dari saya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas statistik tentang ukuran pemusatan data. Yuk simak baik-baik penjelasannya. Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan kumpulan data merupakan ukuran yang nilainya cenderung memusat atau sama dengan nilai tengah data. Ukuran ini terdiri dari 1. Rataan atau mean. Rataan atau mean dari suatu data adalah jumlah semua nilai data dibagi dengan banyaknya data. Sehingga dirumuskan X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai terakhir ditambah dengan Xn, terus kemudian dibagi dengan N. N itu adalah banyaknya data. Jadi X yang bergaris di atas kita baca X bar, itu artinya rataan atau mean. Ini dapat ditulis dalam bentuk sigma, yaitu X bar sama dengan sigma X per N, ya. Di sigma itu artinya jumlah. Jadi kita jumlahkan semua data, kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Kemudian yang kedua, median. Median suatu data adalah nilai tengah data jika data diurutkan dari yang kecil ke yang besar, sehingga dirumuskan jika N-nya ganjil, maka median itu terletak pada data yang ke N plus 1 per 2. Jadi letak median itu pada data yang ke N plus 1 per 2. Jika N-nya genap, maka median terletak pada setengah X N per 2 ditambah Xn per 2 ditambah 1. Jadi untuk menentukan median, kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Jangan lupa data kita urutkan terlebih dahulu sebelum kita menentukan mediannya. Kemudian yang ketiga, modus. Modus dari suatu data adalah data yang paling sering muncul. Nah, untuk memahami uraian di atas, mari kita ikuti contoh-contoh soal berikut ini. Nomor 1, diketahui data 2, 5, 2, 2, 1, 6, 3, 3. Kemudian tentukanlah mean data, median data, kemudian modus data. Kalau kita perhatikan, data ini belum terurut, ya. Sekarang pembahasannya. Yang pertama atau A, mean data. Dalam menentukan mean atau rataan, data tidak perlu kita urut, jadi langsung aja kita jumlahkan datanya. Jadi X bar atau rataan sama dengan 2 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 3 per 8, karena banyak datanya 8. Jadi jika kita jumlahkan hasilnya 24, kemudian dibagi 8 sama dengan 3.
Kemudian yang B, median data. Nah, untuk menentukan median, data harus diurutkan terlebih dahulu. Jadi datanya kita urutkan menjadi 1, 2, 2, 2, 3, 3, 5, 6. Jadi kita urutkan dari yang kecil ke yang besar. Banyaknya data ada 8 atau N sama dengan 8. Maka mediannya itu terletak pada data yang ke setengah xn per 2 ditambah xn per 2 plus 1. Jadi setengah x8 per 2 ditambah x8 per 2 per 1. Jadi setengah x keempat ditambah x yang kelima. Sekarang kita lihat pada data yang berurutan yang setelah kita urutkan, x keempat itu adalah 2. Ya, jadi setengah dari 2 ditambah 3 karena x kelimanya adalah 3. Jadi x keempat adalah 2, x kelimanya adalah 3. Nah, kita jumlahkan jadinya 5 per 2. Jadi setengah dari 2 tambah 3 sama dengan 5 per 2. Itulah mediannya. Karena datanya genap atau banyak datanya genap. Nah, untuk modus kita tinggal lihat saja mana data yang paling sering muncul atau yang paling banyak. Di sini yang paling sering muncul adalah 2, maka modusnya adalah 2. Kemudian nomor 2, diketahui data 2, 3, 1, 1, 4, 6, 2, 5, 2, 1, 6. Kemudian tentukan mean data, median data, dan modus data. Pembahasannya sama dengan yang tadi ya, mean data, jumlahkan semua data lalu dibagi dengan banyaknya data. Jadi 2 ditambah 3 ditambah 1 tambah 1 tambah 4 tambah 6 tambah 2 tambah 5 tambah 2 tambah 1 tambah 6. Jadi dalam menentukan mean kita nggak perlu mengurutkan datanya. Setelah kita jumlahkan hasilnya 33 dibagi 11 karena banyak datanya 11. Jadi mean-nya adalah 3. B, median data. Nah, data diurutkan terlebih dahulu ya. Jadi setelah data diurutkan 1 1 1 2 2 2 3 4 5 6 6. Nah, banyaknya data ada 11 atau N sama dengan 11. Maka mediannya data yang ke xn plus 1 dibagi 2 karena banyak datanya ganjil. Jadi artinya median itu terletak persis di tengah-tengah data yang di tengah-tengah. Jadi x ke 11 plus 1 dibagi 2 ya. Ke 11 plus 1 dibagi 2 berarti datanya mediannya terletak pada data yang ke-6 ya. Kita lihat dulu sebelum saya lanjutkan ke slide berikut. Kita lihat data yang ke-6. Data yang ke-6 itu adalah 2 ya. Kita lihat ya di sini. Jadi x ke-6 nah 2 ya, angka 2. Nah, jadi mediannya adalah 2. Nah, sedangkan modusnya 1 dan 2 karena yang paling sering muncul itu angka 1 dan angka 2. Jadi modusnya ada 2. Nah, biasanya suatu data jika mempunyai 2 modus itu disebut dengan bimodus. Nah, sekarang yang ketiga, dari tabel berikut ini. Nah, ini tabel. Tentukanlah mean data, median data, kemudian modus data. Jadi datanya disajikan dalam bentuk tabel, itu artinya nilai ya dan frekuensi. Jadi nilai 2 itu frekuensinya 1. Jadi artinya angka 2 itu ada 1, kemudian 3 ada 1, 4 ada 3, kemudian 5 ada 3, kemudian 6 ada 2. Jadi disajikan dalam
bentuk tabel ya, disajikan dalam bentuk tabel. Nah, sekarang pembahasannya main data. Nah, X bar atau main data atau rataan ya, sama dengan 2 kali 1. Jadi masing-masing nilainya itu kita kalikan dengan frekuensinya. Ya, 2 kali 1 ditambah 3 kali 1 ditambah 4 kali 3 ditambah 5 kali 3 ditambah 6 kali 2 per, kemudian frekuensinya dijumlahkan 1 tambah 1 tambah 3 tambah 3 tambah 2. Jadi frekuensinya kita jumlahkan atau n-nya kita jumlahkan. Kalau setelah kita jumlahkan atau kita sederhanakan, jadinya 2 tambah 3 tambah 12 tambah 15 tambah 12 per 1 tambah 1 tambah 3 tambah 3 tambah 2. Nah, jadi 44 per 10 dapatnya 4,4. Nah, untuk median data diurutkan ya, setelah kita urutkan menjadi 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6. Itu sesuai dengan frekuensi datanya. Kalau 1 kita tulis 1 kali, kalau 3 berarti 3 kali ya. Kemudian banyaknya data ada 10, itu kita jumlahkan frekuensinya. Maka median setengah dari X ke N per 2 ditambah X N per 2 plus 1, karena banyak datanya genap. Jadi setengah dari X 10 per 2 ditambah X 10 per 2 plus 1. Jadi setengah data yang kelima ditambah data yang keenam. Kita lihat data yang kelima. Ya, data yang kelima ada 4, kemudian data yang keenamnya 5 ya. Maka setengah dari 4 ditambah 5, jadi 9 per 2. Jadi 4,5. Nah, modusnya 4 dan 5 ya, karena angka 4 dan angka 5 yang paling sering muncul. Jadi suatu data itu bisa saja memiliki lebih dari satu modus ya. Bisa bimodus, bisa multimodus ya. Sekarang kita lihat nomor 4. Jika rataan nilai 8 orang siswa lelaki adalah 60 dan rataan nilai 12 orang siswa perempuan adalah 70, maka tentukanlah rataan total mereka. Nah, rataan total itu sama dengan rataan gabungan ya. Rataan gabungan. Kemudian pembahasan, diketahui N1 sama dengan 8. Kemudian rataan satunya 60. Ini untuk yang laki-laki. Kemudian N2 sama dengan 12. Rataan keduanya sama dengan 70. Ini untuk siswa yang perempuan. Maka rataan 1 sama dengan sigma X1 per N1. Nah, rataan satunya kan 60. Jadi sigma X1-nya karena N-nya 8, jadi sigma X1 dibagi 8. Maka sigma X1-nya 60 kali 8, jadi 480. Dan rataan yang kedua sama dengan sigma X2 dibagi N2 ya. Nah, rataan yang kedua adalah 70. Kemudian sigma X2 per 12 karena N-nya 12, maka sigma X2-nya sama dengan 12 kali 70, jadi 840. Selanjutnya, sehingga rataan totalnya sama dengan rataan gabungan ya, sigma X1 ditambah sigma X2 per N1 ditambah N2. Jadi 480 ditambah 840 per 8 ditambah 12. Dapatnya 1320 dibagi 20 sama dengan 66. Atau dengan menggunakan rumus ini,
rataan total. Ingat, rataan total sama dengan rataan gabungan. N1 kali rataan 1 ditambah N2 kali rataan 2 per N1 ditambah N2. Jadi ada dua cara, jadi kamu boleh menggunakan rumus ini. 8 kali 60 ditambah 12 kali 70 per 8 ditambah 12. Jadi 1320 dibagi 20 dapatnya 66 ya. Kemudian selanjutnya contoh yang nomor 5. Diketahui rataan nilai ulangan 9 orang siswa adalah 7,0. Jika seorang siswa baru yang nilai ulangannya 6,0 masuk dalam kelompok itu, maka tentukanlah rataan nilai ulangan ke 10 siswa tersebut. Pembahasannya, ya, diketahui N0 sama dengan 9, kemudian rataan atau X bar 0 sama dengan 7,0 ya. Nah, itu kita misalkan saja ya, N0 9, nilai ulangan 9 orang siswa, jadi N0 itu kondisi yang sebelum seorang siswa baru yang ulangnya 6,0, yang nilai ulangannya 6,0 kita masukkan. Nilai siswa barunya kita misalkan A adalah 6,0. Maka X bar, jadi nolnya itu untuk pembedanya saja ya, yang awalnya sebelum nilai siswa baru dimasukkan ya, atau sebelum nilai siswa baru yang kita misalkan dengan A itu kita masukkan. Jadi sigma X0 per N0. Nah, jadi sigma X0-nya sama dengan 63. Dengan demikian, rataan satunya setelah nilai siswa baru kita masukkan, jadi rataannya simbolnya dengan angka 1 ya, setelah ada perubahan. Sigma X0 ditambah A itu adalah nilai siswa yang kita masukkan tadi, per N0 ditambah 1, karena yang masuk hanya 1 orang, jadi 1 ya, N-nya hanya bertambah 1. Jadi 63 ditambah 6 per 9 tambah 1, 69 per 10 ya, jadi 6,9. Jadi rataan nilai ulangan ke 10 siswa tersebut menjadi 6,9. Ya, tadi sebelum dimasukkan nilainya, nilai siswa baru rataannya 70, tapi begitu nilai siswa baru dimasukkan dengan nilainya 6,0, maka rataannya berubah menjadi 6,9. Atau dengan menggunakan rumus ini, ya, boleh. Rataan atau X bar sama dengan N0 kali X0 rataan atau X bar ditambah A per N0 tambah 1. Nah, jadi kita masukkan, jadi N0 kali 7, jadi 9 kali 7. N0-nya 7 tadi kan. X bar 0-nya 7 ditambah 6 per 9 tambah 1 ya. Nah, jadi 69 per 10, 6,9. Sekarang nomor 6. 2 kelompok anak masing-masing terdiri dari 4 orang. Rata-rata berat badan kelompok pertama adalah 31 kg dan kelompok kedua 35 kg. Jika seorang anak dari masing-masing kelompok diukur, maka rata-rata berat badan kedua kelompok menjadi sama. Berapakah selisih berat badan kedua anak yang ditukar? Maksudnya yang diukur.
yang diukur. Oh maaf, benar saya ulang kembali ya membaca soalnya. Tadi agak kurang jelas. Saya ulang kembali, 2 kelompok anak masing-masing terdiri dari 4 orang. Rata-rata berat badan kelompok pertama adalah 31 kg dan kelompok kedua 35 kg. Jika seorang anak dari masing-masing kelompok ditukar, maka rata-rata berat badan kedua kelompok menjadi sama. Berapakah selisih berat badan kedua anak yang ditukar? Ya. Kemudian kita bahas ya pembahasannya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita misal dulu berat badan anak yang ditukar dari kelompok 1 X1, berat badan anak yang ditukar dari kelompok 2 X2, berat badan total ketiga anak lain dalam kelompok 1 Y1, kemudian berat badan total ketiga anak lain dalam kelompok 2 adalah Y2. Maka X1 ditambah Y1 dibagi 4 sama dengan 31. X1 tambah Y1 sama dengan 124. Kita ubah Y1-nya sama dengan 124 min X1. Kemudian X2 ditambah Y2 per 4 sama dengan 35. X2 tambah Y2 sama dengan 144. Kemudian Y2-nya sama dengan 124 dikurang X2. Nah, sehingga X2 ditambah Y1 per 4 sama dengan X1 ditambah Y2 per 4. Jadi kita ganti ya Y1-nya dengan 124 min X1, kemudian Y2-nya kita ganti dengan 124. Y1-nya ini terbalik mungkin ya. Y1-nya 124. Oh benar. Y1 124 min X1 sedangkan Y2-nya 140 nih sebenarnya ya. Y2-nya 140 dikurang X2. Jadi tolong kamu benarkan. Untuk Y2 bukan 124 dikurang X2 ya, tetapi 140 dikurang X2 ya. 140 dikurang X2. Nah, nanti waktu kamu mencatat silakan kamu ganti di sana masih 124 dikurang X2 ya, ada kesalahan. Tapi di yang disubstitusi benar ya, 140 dikurang X2. Kalau yang disubstitusinya sudah benar. Jadi kita sederhanakan 2X2 dikurang 2X1 sama dengan 16. Jadi X2 dikurang X1 sama dengan 8. Jadi selisih berat badan kedua anak yang ditukar adalah X2 dikurang X1 sama dengan 8. Ya, jadi tolong yang saya sebutkan tadi, yang 120, yang Y2 tertuliskan di sini 124 dikurang X2. Nanti kamu ganti dengan 140 dikurang X2. Tetapi pada saat mensubstitusi sudah benar bahwa Y2-nya itu adalah 140 dikurang X2. Nah, demikian penjelasan saya tentang ukuran pemusatan. Itu tadi adalah ukuran pemusatan untuk data tunggal ya. Sebenarnya ini mengulang. Mungkin di SMP kamu sudah dapat pelajaran statistik ini untuk dasarnya. Jadi tadi hanya sekedar mengulang. Ya, sekarang kita lanjutkan ke latihan.
Ya, ingat ya, belajar matematika, kamu harus pahami konsepnya, lalu kamu kerjakan latihannya. Itu saja kuncinya ya. Pahami konsepnya dan kerjakan latihannya. Nah, sekarang silakan kamu kerjakan latihan ini. Untuk ukuran pemusatan data, ingat datanya masih data tunggal. Ini nomor 1, nomor 2, kemudian nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, 8, 9, 10. Ya, seperti biasa kamu kerjakan pada buku latihan. Ini latihan sudah dijelaskan di contoh soal, walaupun contohnya 6, latihannya 10, tapi konsepnya sama. Good luck. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.